Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam suasana mendung seperti ini, seperti sekarang ini, kita masih diberikan nikmat taufik untuk bisa kembali bertemu secara online untuk menuntut ilmu agama agar lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih mengenalnya Subhanahu wa taala. Kita juga bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan seluruh nikmat yang menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kita pada hari ini kita akan membahas dan menjelaskan hadis yang ke-22, yaitu hadis tentang sebab masuk surga. Hadis ini sebagaimana dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Arba'in Nawawi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Jabir bin Abdullah Al-Ansari adalah seorang sahabat, dia termasuk ulama dari kalangan tabi'in, dari kalangan sahabat, dari kalangan Ansar. Beliau berasal dari kaum Ansar. Kaum Ansar adalah sahabat yang berasal dari kota Madinah. Beliau salah satu rujukan, ya, salah satu rujukan dalam ilmu agama. Dan Jabir bin Abdullah adalah salah seorang sahabat yang mana salah satu hadis yang ia riwayatkan menjadi rujukan utama, yaitu hadis tentang haji. Seluruh manasik haji hampir seluruhnya merujuk kepada hadis Jabir. Jabir bin Abdullah, Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram bin Tha'labah bin Haram bin Ka'ab bin Ghanam bin Ka'ab bin Salamah Al-Khazraji Al-Ansari. Karena kaum Ansar itu berasal dari dua kabilah. Ada kabilah Aus, ada kaum Aus, ada kaum Khazraj. Nah, digabung mereka berdua berasal dari Madinah, namanya kaum Ansar. Kata Ansar itu sebetulnya mengacu kepada apa yang mereka telah lakukan terhadap Rasulullah SAW. Ya, jadi ini nisbat yang bersumber dari apa yang mereka lakukan, di mana ketika Nabi hijrah ke Madinah, mereka adalah kaum yang menolong Rasulullah, menyambut Rasulullah SAW untuk menjadikan Madinah sebagai kampung kedua beliau. Makanya karena di saat Nabi membutuhkan pertolongan untuk bisa menyebarkan dakwah Islam, dan mereka adalah kaum yang menolong dakwah Rasul, makanya mereka dijuluki dengan kaum Ansar. Sementara sahabat yang berhijrah dari Mekkah ke Madinah, ya, yaitu kaum Quraisy, mereka dijuluki dengan kaum Muhajirin. Hadis ini
menceritakan tentang ada seorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Katakan oleh Jabir, anna rajulan sa'ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faqal, ara'aita idza sallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'a adkhulul jannah? Qala na'am. Rawahu Muslim. Kata Jabir bin Abdullah Al-Ansari, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana dia bertanya, ya Rasulullah, kalau saya selama di dunia hanya mengerjakan sholat fardu, hanya melaksanakan puasa Ramadan, dan menghalalkan apa yang Allah halalkan, serta mengharamkan apa yang Allah haramkan, dan amal yang saya lakukan tidak lebih dari itu, apakah saya akan masuk surga? Lalu Nabi SAW menjawab, kalau amal yang kamu kerjakan itu, ya, hanya salat fardu, hanya puasa Ramadan, menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan, maka amalan itu bisa memasukkanmu ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Afwan, Ustadznya masih ada kan Ustadznya ya? Hmm. Masih Oh maaf, maaf. kameranya ditutup lah lagi Oh, mungkin lagi dinonaktifkan. ada Mungkin ini ada betul betul. Baik, mungkin kita kasih kesempatan Satu. dulu pada Ustadz. Baik. Para sahabat, mari kita tetap fokus untuk mendengarkan kembali nanti dalam waktu sebentar lagi. Insya Allah. Afwan, tadi ada kesalahan teknis. Oh, lah bahasa Ustadz.
Kepada Ustadz dilanjutkan. Baik. Jadi orang ini bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, tentang kalau saya hanya sholat fardu, puasa Ramadan, cuma puasa Ramadan, menghalalkan semua yang Allah halalkan, mengharamkan semua yang Allah haramkan, saya bisa masuk surga atau tidak? Itu bahasa kita seperti itu. Itu pertanyaan sahabat tersebut. Kata Nabi SAW, bisa. Nah, hadis ini banyak sekali memberi pelajaran penting kepada kita. Ya, banyak sekali memberi pelajaran penting kepada kita. Yang pertama, kita harus memahami apa itu ibadah. Ya, amal itu, ya, apa itu ibadah? Pertama, apa itu ibadah? Karena kita tahu bahwa kita hidup di dunia adalah untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Makanya kewajiban kita di dunia hanya beribadah. Karena yang bisa mengantarkan kita kepada surga dan bertemu Allah adalah ibadah. Yaitu amal ibadah. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami bertawakal. Sekarang kita harus pahami dulu, apa itu ibadah? Ibadah, ya ikhwatal iman, ibadah adalah cinta kepada Allah, cinta kepada Allah Jalla wa'ala, yang berpadu dengan ketaatan, ya, kepadanya secara mutlak. Jadi ibadah mengandung dua unsur utama, cinta dan taat secara mutlak. Ya, cinta dan taat secara mutlak. Cinta adalah, ya, lanjutannya adalah tauhid, ikhlas. Cinta kepada Allah Jalla wa'ala adalah makna daripada la ilaha illallah. La ilaha illallah, yaitu cinta yang berarti tauhid. Karena para jemaah sekalian, penyimpangan dalam ibadah, dalam tauhid, disebabkan karena hati kita, cinta kita diberikan kepada selain Allah secara berlebihan. Allah Jalla wa'ala, ya, dalam surah Al-Baqarah, Allah menjelaskan bahwa ibadah itu cinta. Ibadah adalah cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Allah Jalla wa'ala di sana mengatakan bahwa ibadah itu cinta. Makanya kapan kita berbuat syirik? Ketika kita mencintai selain Allah. Allah Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Walau yara alladzina zalamu id yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab." Di antara manusia ada yang berbuat syirik. Jadi di sini Allah Jalla wa'ala menyebutkan sebab terjerumusnya manusia kepada syirik. Apa itu? Yuhibbunahum kahubbillah.
di mana mereka mencintai selain Allah seperti mencintai Allah. Ya, seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah tegaskan, orang yang beribadah itu, seorang yang beriman itu, apa itu? Bagaimana sikap yang ideal yang dilakukan oleh seorang mukmin ketika dia istiqomah? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu sangat mencintai Allah. Walau yaral ladzina zalamu, kalau orang-orang ya yang berbuat zalim itu, yaitu yang berbuat syirik, ya, menyadari bahwa ujung dari syirik itu adalah azab. Jadi ujung dari syirik adalah siksaan dunia dan akhirat. Annal quwwa lillahi jami'a, bahwa kekuatan itu hanya milik Allah. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berhak diibadahi dan dicintai hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sangat pedih, ya. Dan Allah, ya, sangat adalah maha maha pedih dengan siksanya. Ayat ini, para jemaah sekalian, memberikan pemahaman kepada kita bahwa ibadah itu cinta. Di sini Allah katakan korelasi antara syirik dengan cinta. Ya, konteks ayat ini bicara tentang syirik. Lalu Allah singgung, sebab syirik itu apa? Yuhibbunahum kahubbillah. Di mana mereka mencintai selain Allah seperti mencintai Allah. Jadi, ibadah itu cinta. Cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Cinta kepada Allah adalah representasi daripada tauhid. La ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Coba, apa syarat la ilaha illallah? Secara keseluruhan, ya, adalah hal-hal yang akan membuat kita mencintai Allah. Yang pertama misalnya ilmu. Artinya kita harus mengenal Allah, ilmu tentang Allah. Kemudian eh, yakin itu belakangan. Ikhlas, ilmu, kemudian ilmu yakinu ikhlas, jujur. Ya, ada sekitar 7 syarat la ilallah. Ilmu, ikhlas, yakin, jujur, taat, menerima, cinta. Ilmun yakinu ikhlas wa sidquka ma'a mahabbati wa alqiyat wal qabul laha. Ada 7. Tapi salah satu syarat la ilallah adalah mahabbah, cinta. Jadi kalau diputar-putar, diulang-ulang, ya, makanya kita akan dapati bahwa ibadah itu cinta. Makanya fungsi hati itu adalah untuk mencintai. Ya. Dan kalau kita perhatikan setiap kita beribadah, kita diminta untuk khusyuk. Artinya diminta beribadah dengan hati. Tidak mungkin kita beribadah dengan hati kalau kita tidak mencintai Allah. Apa yang menyebabkan kita tidak khusyuk? Karena kita lebih mencintai selain Allah. Itu sebabnya. Makanya kalau dibilang khusyuk itu gimana caranya? Ya cintai Allah. Mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi cinta saja dia tidak akan dikatakan jujur kalau tidak ada bukti. Buktinya apa? Amal. Amalnya apa? Muhammad Rasulullah. Yaitu mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah, ya, representasi daripada Muhammad Rasulullah. Yaitu mengikuti sunnah. Jadi dua-duanya ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. La ilaha illallah cinta, Muhammad Rasulullah taat. Jadi kita kalau mau beribadah harus dua ini. Tauhid, ya, berdasarkan tauhid dan ikhlas, dan beribadah juga berdasarkan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita tidak boleh mengabaikan hadis. Bagaimana mungkin kita bisa mengabaikan hadis lalu kita merasa cukup dengan Al-Quran? Sementara, ya, apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan, sampaikan, itu adalah hal yang menguatkan rasa cinta dan membuktikan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi alaihissalam misalnya mengatakan,
Dalam hadis Aisyah, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amal yang tidak ada contohnya dari kami, maka pasti akan Allah tolak. Kenapa? Kenapa amalan yang tidak sesuai dengan contoh Nabi ditolak oleh Allah? Karena bukan bukti cinta. Mengamalkan apa yang sesuai dengan Nabi amalkan, itu taat. Jadi batasan ketaatan kepada Allah itu sunnah. Kapan seorang dianggap taat kepada Allah? Ketika mengikuti sunnah. Ketika mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja batasan taat. Jadi kalau orang di luar sunnah, di luar tuntunan Nabi dan petunjuknya, dia tidak taat. Makanya Allah Jalla wa'ala ya, menganggap orang yang taat kepada Rasul, mengikuti sunnahnya adalah orang yang sama saja taat kepada Allah Jalla wa'ala. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, lihat dalam Al-Quran Nur Karim, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam surah An-Nisa ayat 80. Jadi kita dianggap taat dan cinta kepada Allah ketika mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Apa kata Allah? "May yuti'ir rasula faqad ata Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Barang siapa yang mentaati Rasul, berarti dia telah taat kepada Allah. Karena sunnah itu bukti cinta kepada Allah. Tidak kurang, tidak lebih. May yuti'ir rasul faqad ata Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari sunnah, wa man tawalla, tawalla an sunnati rasul. Wa hadih, barang siapa yang berpaling dari tuntunan beliau, petunjuknya, sunnahnya, fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Saya tidak utus kamu untuk menjadi penjaga. Jadi Allah itu mengutus Nabi bukan hanya untuk menjaga umat, menjaga manusia. Nabi itu diutus oleh Allah untuk mengajarin bagaimana sih membuktikan cinta kepada Allah. Bagaimana sih merawat cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Itu. Makanya Nabi itu dikatakan uswah, panutan. Panutan dalam apa? Panutan dalam menjaga relasi cinta dengan Allah Jalla wa'ala. Makanya Nabi sebelum beliau meninggal sudah dijamin surga. Karena hati dan amalnya itu sudah connect dengan surga. Makanya sebagian sahabat dijamin surga. Kenapa? Karena hati dan amalnya telah ya satu frekuensi dengan surga. Sebelum meninggal sudah dikabarkan surga. Karena hati dan amalnya sudah menyatu dengan penghuni surga. Sama sudah. Makanya kalau kita meninggal, apa yang kita bawa? Hanya dua, hati dan amal. Hati yang mencintai Allah Jalla wa'ala, amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ya, makanya para jemaah sekalian, berapa kali Allah Jalla wa'ala selalu menyinggung, kalau mau beribadah itu dengan hati, maksudnya dengan kekuatan cinta, dengan ikhlas. Sama, ikhlas itu buah cinta. Misalnya Allah katakan tentang pentingnya seorang itu ketika sholat dengan hati, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, qad aflahal mu'minun. Soal mu'minun, alladzina hum fi sholatim khashi'un. Beruntung orang-orang beriman di mana mereka selalu setiap sholat, ya, di mana mereka setiap sholat selalu mengerjakan sholat dengan hati. Bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengkritik orang-orang munafik. Mereka sholat tidak dengan hati. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal munafiqina yukhadi'un Allah. Orang-orang munafik itu mencoba menipu Allah. Pura-pura sholat, tapi tidak dengan hati. Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Wa khadi'uhum, tapi Allah ya justru yang menipu mereka. Wa idza qamu ila shalah, karena mereka sholatnya tidak dengan hati, sehingga mereka sholatnya ogah-ogahan, malas-malasan. Yura'unan nas, sholat mereka penuh dengan riya. Wa la yadhkurunallah, lihat. Mereka itu ketika sholat tidak dengan hati. Kalaupun ada hanya sedikit. Wala yadhkurunallah illa qalila. Hanya sedikit. Kenapa kita tidak khusyuk dalam ibadah kita? Karena kita memiliki kekuatan cinta kepada Allah yang sangat lemah. Kita lebih mencintai selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Dan para jemaah,
Kenapa kita diminta oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena dengan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hati ini akan semakin cinta kepada Allah. Makanya jangan mengikuti selain Rasul. Jangan berbuat bid'ah. Coba logikanya gini. Kenapa ya bid'ah itu lebih besar dosanya daripada dosa besar? Coba sekali-kali kita merenung coba. Karena merenung itu mendekatkan kita kepada kedewasaan. Kok bisa bid'ah itu lebih besar dosanya, lebih besar kesalahannya daripada perbuatan maksiat dosa besar? Coba. Sampai ada hadis mengatakan, Innallaha tajaba an kulli sahibi taubat an kulli sahibi bid'ah. Allah menutup pintu taubat bagi setiap pelaku bid'ah. Hadis lagi misalnya yang mengatakan, ketika mahsyar itu telah dihentikan oleh Allah, setelah Nabi mengeluarkan syafaatnya dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala, lalu orang-orang Islam banyak yang menuju telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergi, karena saat itu yang paling dibutuhkan oleh manusia adalah air, karena haus sekali mereka. Lalu mereka pergi ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum mereka minum, mereka mengambil gelas yang ada di sekitar telaga Rasul, mereka diusir. Coba bayangkan, kenapa ini umat Islam loh diusir? Tidak diizinkan meminum dari telaga Rasulullah SAW. Lalu kata Nabi, ummati ummati, dia umatku. Lalu kata Allah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Iya, memang dia umatmu ya Muhammad. Tapi mereka setelah kamu meninggal dunia, setelah kamu wafat, mereka banyak berbuat bid'ah. Mereka banyak berbuat bid'ah. Apa sih? Apa mudaratnya bid'ah gitu loh. Dia tidak membunuh, tidak bermudarat bagi orang lain. Kok sampai begitu ancamannya, diusir dari telaga Rasul, ditutup pintu taubatnya. Terus misalnya tentang bid'ah, kata para ulama, di antara Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, al bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'asi. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Coba bayangkan, bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Coba renungkan, kenapa begitu? Gitu. Kalau kita menilai sesuatu dengan perasaan dan logika, membunuh lebih kejam, lebih Allah benci harusnya. Kenapa bid'ah yang lebih dibenci oleh Allah? Dosa terbesar setelah syirik itu bid'ah. Dan itu yang digunakan oleh iblis untuk menghancurkan anak cucu Adam. Coba, apa jawabannya? Bagaimana kita memahaminya? Ya, bid'ah lebih dibenci, lebih besar dosanya di mata Allah daripada maksiat. Zina, merampok, membunuh, korupsi, riba, kalah para jemaah. Para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Bid'ah, baik itu bid'ah secara akidah, bid'ah secara lisan, dzikir misalnya, bid'ah secara amaliyah, lebih merusak kekuatan cinta di dalam hati. Merusak kekuatan cinta kepada Allah di dalam hati daripada maksiat. Itu alasannya. Jadi dia langsung merusak dia. Kenapa? Karena bid'ah itu hakikatnya, esensinya adalah kurang ajar sama Allah. Kurang ajarnya di mana? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah taala menjelaskan esensi bid'ah. Bid'ah itu kurang adab. Kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala
berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 21. Kata Allah, orang yang melakukan perbuatan bid'ah, yang berbuat bid'ah, mengada-ngadakan suatu perkara dalam agama yang tidak ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW, itu kurang ajar. Kata Allah, am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'dzin billah. Kok berani sekali mengadakan perkara-perkara yang baru dalam agama, padahal tidak pernah Allah izinkan. Walaula kalimatul fasl laqudiya bainahum. Ya, walaula kalimatul fasl. Nanti akan ada hisab nanti. Ya, ada nanti hisab. Karena ini kaitan dengan hati. Makanya syirik kenapa tidak Allah maafkan? Karena itu perselingkuhan. Pengkhianatan terhadap cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya Allah nggak maafkan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik karena itu perselingkuhan. Berat seorang istri memaafkan suami yang selingkuh. Berat seorang suami memaafkan istri yang berselingkuh. Berat. Karena kaitannya dengan hati. Dia berbagi hati, berbagi cinta dengan selainnya. Itulah sebabnya mengapa syirik tidak Allah maafkan. Kalau ada orang berbuat syirik sampai mati tidak bertobat, di akhirat tidak Allah maafkan, akan disiksa oleh Allah. Termasuk syirik kecil. Syirik kecil itu berdasarkan keumuman ayat, dia tidak dimaafkan oleh Allah. Makanya hati-hati. Ya, karena hadisnya, ayatnya umum. Syirik kecil termasuk yang tidak Allah maafkan, akan disiksa oleh Allah di akhirat. Nah, sekarang beda. Kenapa lebih dicintai oleh iblis? Kenapa sampai diusir pelakunya dari telaga Rasulullah SAW? Kenapa pintu taubatnya ditutup? Karena bid'ah itu kurang ajar sama Allah. Orang tua, kita punya hubungan kasih dengan anak. Coba. Anak kita, kalau boros jajannya, kita masih maafkan. Anak kita, kalau melanggar aturan, masih kita maafkan. Pulang malam, ternyata dia diam-diam pacaran. Kita marah, tapi kita maafkan. Tapi kalau ada anak sudah kurang ajar. Sudah kurang ajar. Seperti misalnya yang terjadi di Lebak Bulus, seorang anak membunuh ayahnya, neneknya, ibunya mau dibunuh untuk selamat. Kira-kira maafkan atau tidak? Berat. Seorang anak menggugat ibunya di pengadilan, salah waris. Jadi hal-hal yang bersifat kurang ajar sangat berat bagi orang tua untuk memaafkan. Nah, itu bid'ah para jemaah. Selain dia paling merusak setelah syirik, kekuatan cinta di dalam hati. Yang kedua adalah dia adalah tindakan ya yang sangat tidak beradab. Manusia itu harus punya adab. Hamba Allah itu harus punya adab. Adabnya apa? Adabnya adalah hanya beribadah kepada Allah. Kalau dia punya adab, jujur dia. Kalau dia mengaku hamba Allah, hanya beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik. Kalau dia jujur, mengaku umat Nabi alaihissalam, dia mengikuti sunnah. Bukan malah berbuat bidah. Makanya kata ulama, orang yang paling bohong itu dua, pelaku syirik dan pelaku bidah. Bohong dia. Buat hubungan cinta dijaga kalau bohong. Sekarang yang hadir di sini, mau nggak rumah tangga dipertahankan kalau pasangan hidup kita selalu bohong? Nggak ada yang kuat. Pelaku syirik, tukang bohong. Mengaku hamba Allah, tapi malah beribadah kepada selain Allah. Pelaku bid'ah, pembohong besar. Karena ngaku umat Nabi alaihissalam, tapi malah mengikuti selain Nabi alaihissalam. Pembohong dia. Tapi yang mau dipertahankan. Itulah sebabnya mengapa Allah Jalla wa'ala menghina betul orang-orang yang berbuat bid'ah. Walaupun sebetulnya secara mudarat tidak lebih besar daripada maksiat. Tapi ini kaitannya dengan cinta. Ini untuk menekankan bahwa ibadah itu cinta. Jangan ada hal-hal yang merusak ya kekuatan cinta, hubungan cinta. Jangan ada hal yang merusak kehangatan hubungan kasih cinta kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, sekarang maksiat itu apa? Maksiat itu ya
Dia tidak, apa ya, dia tidak dikatakan kurang ajar. Maksiat itu, analoginya, dia seperti melanggar aturan gitu. Allah kasih batasan. Kayak kita orang tua, tidak boleh pacaran, tidak boleh pulang di atas jam 10, atau habis isya sudah harus pulang, harus tidur jam 10, harus begini, tidak boleh megang HP. Itu maksiat, lalu dilanggar ke maksiat. Makanya sebesar apapun maksiat, dimaafkan oleh Allah. Dimaafkan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni seluruh dosa dan maksiat. Sebesar apapun dan sebanyak apapun dengan izin Allah Jalla wa'ala. Hakikat maksiat itu melanggar batasan Allah, aturan. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, kullu man asallah bahwa jahil. Orang yang bermaksiat kepada Allah itu, kata Syekhul Islam, bahwa jahil. Kenapa ya? Karena kurang mengakui kewibawaan Allah. Karena kurang takut kepada Allah. Kalau kita takut kepada Allah dan sangat mengakui kewibawaan Allah, kita tidak akan bermaksiat. Karena yang mengendalikan, yang ngerem kita dari maksiat adalah takut kepada Allah dan sangat mengakui kewibawaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita. Kita tidak mungkin melanggar. Ya, karena takut. Takut kepada orang tua. Kita tidak berani melanggar di sekolah karena takut. Ya. Jadi tidak ada unsur yang merusak cinta, nggak ada. Hanya pelanggaran. Ya, hanya pelanggaran. Itu cara memahami para jamaah. Nah, jadi ibadah itu cinta dan taat secara mutlak kepada Allah Jalla wa'ala. Cinta dan taat. Taat itu amal. Namanya amal ibadah. Apa itu amal ibadah? Perhatikan. Amal yaitu taat kepada Nabi. Yang bertolak dari cinta. Yang berdasarkan cinta. Karena kalau hanya amal, ya, karena amal itu ada amal soleh, ada amal toleh. Amal yang soleh dan amal yang tidak soleh. Apa itu? Amal yang soleh, kalau kita merujuk kepada ayat-ayat, maka tafsirnya itu selalu sunnah. Lihat Al-Kahfi ayat 110. Di sana Allah Jalla wa'ala menamakan amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi, yaitu amal soleh. Amal, lihat, taat, cinta. Cinta, taat. Perhatian ya. Taat itu amal. Jadi orang yang taat harus beramal. Apa batasan dia taat? Ketika dia beramal sesuai dengan amalan Nabi alaihi salam. Kalau amalnya sesuai dengan contoh Rasul, maka dia soleh. Apa kata Allah? "Faman kana yarju liqa'a rabbi falya'mal 'amalan salihah." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya di akhirat, bertemu dengan Allah Jalla wa'ala, melihat wajahnya, ya, adalah nikmat yang paling besar di akhirat. Apa kata Allah? Hendaknya dia beramal soleh. Apa kata mufassir? Amal soleh adalah amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amal soleh. Jadi ada amal tidak soleh. Apa itu amal tidak soleh? Amal yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi wasallam. Gitu. Ya. Lalu para jemaah, amal soleh ini punya koneksi yang kuat dengan hati. Lihat Ali Imran 31. Di surah Ali Imran ayat 31, Allah menjelaskan urgensi beramal sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Bahwa beramal sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan menumbuhkan benih cinta dan menguatkan rasa cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi kita kalau sehari-hari jauh dari sunnah, hati ini akan semakin mencintai selain Allah. Otomatis itu. Dan itu akan selalu dipantau oleh iblis.
Kita harus tetapkan hati kita akan jadi arsy-nya Allah di dunia atau arsy-nya iblis, gitu aja. Kalau kita biarkan hati kita menjadi arsy-nya iblis, ya udah tinggalkan sunnah. Tinggalkan sunnah. Karena nggak ada supply. Yang akan membuat hati ini semakin mencintai Allah. Apa supply-nya? Apa gizinya? Apa kekuatannya yang mensuplai hati semakin cinta Allah? Ya sunnah. Ali Imran 31. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian mencintai Allah, buktikan cinta kalian kepada Allah dengan mengikuti Nabi. Kalau kalian telah mengikuti Nabi, pasti Allah akan mencintai kalian. Lihat, Allah mengkorelasikan antara cinta dengan mengikuti sunnah. Jadi jangan dipisah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian mengikuti Rasul, salawatu rabbi wa salamu alaih, kalian pasti dicintai Allah. Kenapa dicintai Allah Jalla wa'ala? Setelah kita mengikuti Nabi. Karena cinta itu ada cinta yang jujur, cinta yang sejati, dan cinta yang palsu. Makanya para jemaah, surah Ali Imran itu disebut oleh mufassir sebagai ayat ujian. Disebut dengan ayatul mihnah. Ujian apa? Ujian cinta. Coba lihat di tafsir deh. Karena memang saya background saya tafsir, jadi saya paham betul ayat-ayat itu. Ya, coba lihat para mufassir, misalnya rujuk saja kepada tafsir Ibnu Katsir. Ali Imran 31 dikatakan oleh para ulama, ayat ini adalah ayat ujian cinta. Jadi cinta kita ini kepada Allah itu benar, jujur, sejati kalau kita mengikuti Nabi. Cinta kita kepada Allah itu palsu kalau kita tidak mengikuti Nabi. Kenapa dikatakan palsu? Ya karena cintanya kosong. Hanya klaim. Karena nggak ada yang mensuplai. Tidak ada yang mensuplai. Sehingga hati ini semakin mencintai Allah Jalla wa'ala. Ya, jadi dipahami. Nah, di dunia ini makanya kewajiban kita hanya dua, perhatikan. Hanya dua. Apa itu? Bertauhid sebagai pengamalan terhadap la ilallah. Dan ini adalah hati. Yang kedua, mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pengamalan terhadap Muhammad Rasulullah. Jadi semuanya itu bertolak dari sini. Tauhid tujuan, sarana utamanya, sebab utamanya sunnah. Petunjuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Islam itu ya la ilallah Muhammad Rasulullah. Makanya amalan hati para jemaah, amalan hati terbaik dan sekaligus kunci amalan hati, kunci kebaikan kunci kebaikan hati adalah cinta kepada Allah. Makanya Syekhul Islam ditanya tentang apa bedanya takut kepada Allah dan cinta. Kata beliau, cinta bukan tujuan, cinta itu takut itu sarana. Ya, takut itu sarana, cinta itu tujuan. Cinta itu tujuan. Itu syukur. Kalau bicara syukur, sabar, taubat, itu amal utama yang sifatnya eksternal. Sifatnya eksternal. Kalau cinta, takut, berharap itu amalan hati yang sifatnya internal. Kalau masih di dalam, berputar seputar hati itu hanya tiga. Cinta, takut, dan berharap. Tapi kalau sudah keluar, sudah keluar sampai ke lisan, ke amal, ya, sudah berada di luar hati, itu tertuangnya apakah syukur, sabar, atau taubat. Para jemaah sekalian, syukur, sabar, dan taubat itu karena cinta. Apa itu syukur, para jemaah sekalian? Perhatikan, syukur itu cinta yang dibuktikan dengan amal. Makanya para jemaah sekalian, coba lihat ayat tentang syukur. Selalu ada di situ disebutkan, saya akan beramal. Contoh, doa Nabi Sulaiman ketika dia berdoa kepada Allah, jadikan saya hamba yang bersyukur. Apa kata dia? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Wahai Rabbku, berilah aku kekuatan
sehingga aku bisa bersyukur kepadamu atas apa yang engkau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku, sehingga aku bisa beramal soleh. Selalu kata syukur ya disebutkan padanya dengan kata amal. Jadi kata ulama, yang namanya syukur itu cinta yang dipadukan dengan amal, itu namanya syukur. Cinta kepada Allah yang bersumber dari ilmu yang sahih, dari Al-Quran, hadis, ya, ini dipahami dengan benar. Lalu apa? Lalu dibuktikan dengan amal, yaitu amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi alaihissalam. Makanya para jemaah sekalian, rukun syukur itu apa? Dua, ikhlas dan mengikuti Nabi SAW. Itulah rukun syukur. Ikhlas, buah cinta kepada Allah. Kemudian mengikuti Nabi SAW, amal. Taib. Kemudian sabar. Sabar itu apa? Sabar itu menahan diri ya dari kufur ketika diberi nikmat, menahan diri ya untuk apa namanya? Kan sabar ada tiga, sabar dalam menghadapi kenikmatan, sabar dari apa maksiat, sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dari maksiat, kemudian sabar dalam menghadapi musibah. Ya, sabar ini menahan diri dalam ketaatan, sabar untuk selalu ya eh, sabar untuk selalu membuktikan cinta kepada Allah, yaitu dengan taat. Sabar dari maksiat, yaitu tidak melanggar aturan Allah, batasan Allah. Kemudian sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menerima takdir Allah, ketentuan Allah yang pahit. Ujung-ujungnya Allah. Dan tidak mungkin ada sabar kalau tidak ada kekuatan cinta. Ada nggak perempuan mau sabar hidup dengan laki-laki yang tidak dia cintai? Nggak mungkin. Cinta itu membuat orang untuk membuat seorang itu sabar bertahan. Ada nggak? Ya itu tadi perempuan. Ada nggak sih yang mau berumah tangga sama laki-laki yang dia tidak cintai? Nggak mungkin. Ada wanita hidupnya enak sama orang tua. Tapi ketika dia menikah, hidupnya serhana dengan suami. Mau tuh di rumah kontrakan, nyuci sendiri tanpa mesin cuci, ya kan? Tidak ada pembantu, dia. Padahal dulu waktu dia gadis, dari kecil dia selalu dikasih pembantu, mesin cuci dicuciin, semuanya dikerjakan pembantu. Dia tinggal terima beres. Tapi kenapa dia mau menikah dengan laki-laki yang hidup sederhana? Karena cinta. Jadi sabar itu karena cinta. Taubat itu menyesal. Orang tidak akan pernah bertaubat, tidak akan pernah menyesal kalau tidak ada kekuatan cinta. Coba, ya, seorang yang sangat sayang sama suami, misalnya awal nikah deh, kalau dia berbuat salah, misalnya masakannya nggak enak, dia kan apa yang dilakukan? Awal-awal ya, karena begitu cinta. Maaf ya bang ya, maaf ya mas ya, kalau masakan saya kurang enak. Tapi sudah menurun rasa cinta. Nggak ada lagi kata maaf. Jadi itu para jemaah, ibadah itu cinta dan taat kepada Allah. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ya, di sini Nabi mengatakan ketika ditanya, saya boleh nggak kalau sholat fardu aja, puasa Ramadan aja, menghalalkan yang Allah halalkan, mengharamkan yang haramkan, terus kalau itu aja yang saya amalin, terus saya masuk surga. Bisa atau tidak? Kata Nabi bisa. Lah, di sini kan ada kejanggalan para jemaah. Kenapa di sini tidak ada haji? Kenapa di sini tidak ada zakat? Kok bisa dia tidak zakat masuk surga? Padahal dia rukun. Harus. Nggak bisa orang tidak berzakat masuk surga. Haji juga demikian. Nggak mungkin orang haji tanpa, ya, tidak mungkin orang masuk surga tanpa melakukan ibadah haji. Nah, berarti disinilah, ya, bijaknya Nabi alaihissalam. Beliau itu menjawab pertanyaan sesuai dengan keadaan dan kondisi si penanya. Jadi kita tidak boleh langsung menyalahkan hadis. Dan tidak bisa langsung menjadikan hadis sebagai dalil. Tuh, berarti haji tidak wajib. Loh, kenapa nggak wajib? Hadis Jabir tidak menyebutkan. Ada orang bertanya kepada Nabi, kalau saya hanya sholat fardu, hanya puasa sunnah, sholat fardu, hanya puasa Ramadan, hanya menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan, saya bisa masuk surga atau tidak bisa? Berarti zakat nggak wajib. Berarti haji nggak wajib. Kita bilang, inilah
fatalnya orang yang tidak memahami dalam memahami suatu hukum. Para jamaah, hukum itu diambil dari beberapa dalil. Tidak bisa langsung disimpulkan bahwa haji nggak wajib. Karena hadis Nabi tidak menyebutkan haji. Buktinya ada orang nggak haji, tapi dia masuk surga. Zakat juga nggak wajib. Inilah pentingnya kita harus memahami dalil. Hukum itu disimpulkan dari beberapa dalil. Hadis Omar cukup. Di situ menyebutkan haji. Anta hujjal baita ini statata ilahi sabila. Jadi gabung dong. Hadis Jabir dengan hadis Omar. Kok Rasul tidak menyebutkan, tidak bilang, nggak bisa masuk surga sampai kamu menunaikan zakat, sampai kamu menunaikan ibadah haji. Jadi Nabi itu menjawab sesuai dengan keadaan dan kondisi si penanya. Yaitu apa? Orang ini, orang tidak mampu. Orang miskin. Jadi Nabi menjawab, karena dia miskin, dia nggak mungkin wajib zakat. Bahkan dia penerima zakat. Ini orang miskin, dia tidak mungkin ibadah haji. Karena ibadah haji itu ibadah harta, bukan hanya fisik saja. Kalau dia nggak punya duit, dia nggak bisa dipaksa untuk haji. Kecuali dia tidak mau zakat karena tidak meyakini kewajibannya. Itu beda lagi babnya. Kecuali dia tidak mau haji karena tidak meyakini akan wajibnya haji. Itu beda lagi. Orang ini hanya mengerjakan puasa Ramadan, mengerjakan salat fardu, menghalalkan yang Allah haram, menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan, tidak zakat, tidak haji. Karena orang ini tidak mampu. Makanya kata Nabi, kamu bisa masuk surga walaupun kamu tidak zakat, walaupun kamu tidak haji. Karena dia nggak mampu. Karena dia, karena dia tidak mampu. Nah ini, makanya para jamaah kita harus belajar dalam dakwah. Apa belajarnya? Bedakan antara hukum dengan dakwah. Bedakan antara hukum dengan dakwah. Tidak semua apa yang kita ketahui ketika ditanya, ya, dalam konteks dakwah kita jawab. Wah, ini hukumnya apa begini? Lihat yang nanya siapa. Kalau yang nanya adalah orang awam, keluarga kita yang sangat awam, misalnya dia bertanya, apa sih hukumnya maulid? Jangan dijawab. Ya, kita alihkan saja pertanyaannya. Yang jelas kita semua mencintai Rasul, wajib mencintai Rasul. Apa hukumnya? Jangan dijawab. Karena dia tidak siap. Kalau kita bilang haram, kita bilang bid'ah. Tidak bisa kita jawab seperti itu. Jadi kita ketika menjawab pertanyaan masalah agama, selain kita harus tahu ilmunya, yang kedua, kita harus lihat siapa yang bertanya. Tidak semua yang benar bisa kita sampaikan ke semua orang. Karena bisa jadi apa yang kita sampaikan walaupun benar, ketika salah, ya, salah orang, maka akan jadi fitnah. Malah akan menimbulkan fitnah. Ya ini. Kemudian yang ketiga, wa ahlaltul halal wa haramtul haram. Apa maknanya? Di sini ada kekeliruan dari Imam Nawawi. Di mana beliau, ya, mengatakan hanya menghalalkan yang dihalalkan Allah. Para jemaah sekalian, orang kalau memanfaatkan yang dihalalkan Allah, meninggalkan yang diharamkan Allah, itu bukan ibadah. Misalnya orang nggak minum alkohol. Ibadah bukan? Bukan. Seorang misalnya tidak berzina, tidak merokok. Ibadah bukan? Bukan. Seorang nggak berjudi, dia tinggalkan judi. Ibadah? Bukan. Kapan kita, ya, meninggalkan perbuatan haram, lalu dikategorikan perbuatan kita itu sebagai ibadah? Ketika kita meyakini bahwa yang kita tinggalkan itu haram. Jadi yang namanya mengharamkan yang haram artinya kita meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah. Karena Allah membencinya, karena Allah mengharamkannya. Jadi ada unsur etikot di situ. Ya. Jadi dia meyakini itu haram. Jadi meninggalkan khamr, tidak minum khamr,
Itu ibadah ketika dia meninggalkannya sekaligus meyakini bahwa khamar itu haram. Nah, itu ibadah. Gitu. Ini yang dimaksud. Jadi bukan hanya meninggalkan yang haram. Banyak orang-orang Islam, dia meninggalkan perbuatan maksiat. Karena misalnya sudah nggak boleh lagi itu ya minum khamar. Karena dokter mengatakan ini sudah rusak paru-parunya. Ya, dia tidak lagi itu misalnya apa namanya berbuat zina. Kenapa? Wah, sudah kena penyakit kemaluan. Kata dokter spesialis apa? Kata dokter ya spesialis kulit ya. Itu dia mengatakan, ini kalau Anda masih gonta-ganti pasangan, Anda bisa mati loh. Ini parah penyakitnya. Dia tidak lagi berbuat zina karena dia sudah mengidap penyakit kulit, penyakit kelamin yang sangat parah. Apakah orang ini beribadah? Tidak. Seorang itu beribadah kepada Allah Jalla wa'ala ketika meninggalkan perbuatan yang haram, ya sekaligus meyakini perbuatan itu adalah haram. Allah yang mengharamkan. Allah yang mengharamkan. Nah, ini para jemaah. Lalu para jemaah, terakhir, di sini kaitan dengan surga. Surga itu apa sih? Surga itu apa? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kita bisa tahu apakah kita akan masuk surga atau tidak, lihat hati kita dan amal kita. Insya Allah, kita bisa mengetahui akankah kita masuk surga atau tidak, lihat hati dan amal. Kalau hati kita benar-benar mencintai Allah secara jujur, kalau amal kita seperti amalan penghuni surga yang sesuai dengan tuntunan Nabi alaihissalam, insya Allah dengan rahmatnya subhanahu wa ta'ala kita akan sampai ke surga. Kesalahan-kesalahan kita ya yang telah kita kerjakan sangat berpotensi dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat berpotensi dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah, di dunia ada surga. Barang siapa yang belum pernah menikmati surga, dia tidak akan. Barang siapa yang belum pernah menikmati surga dunia, dia tidak akan pernah menikmati surga akhirat. Saya ulangi, kata Syekhul Islam Taimiyah, di dunia ada surga. Di akhirat juga ada surga. Dan koneksinya sangat kuat ini, surga dunia, surga akhirat. Apa kata Syekhul Islam Taimiyah? Siapa yang belum pernah menikmati surga dunia, dia tidak akan pernah menikmati surga akhirat. Allah menyebutkan tentang surga dunia, lihat para jemaah sekalian, ya, dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang surga dunia dalam surah An-Nahl ayat 97. Di situ Allah menjelaskan surga dunia itu apa. Allah katakan, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, lihat amal soleh itu apa? Amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Amal soleh. Siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki atau perempuan, bahwa mukmin dengan dasar cinta, mukmin dengan dasar cinta. Fanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan anugerahkan kepadanya kehidupan yang indah. Jadi surga dunia itu cinta dan taat kepada Allah. Cinta iman, taat itu amal soleh. Jelas ayatnya. Jadi kita akan tahu di alam kubur kita seperti apa, di mahsyar seperti apa, di akhirat seperti apa. Kalau hati ini hanya cinta kepada Allah, rindu kepada Allah. Kapan hati ini cinta kepada Allah Jalla wa'ala? Kata Rasulullah, ketika kita sudah merasakan rindu kepada Allah. Wallah yang paling nikmat, kata Ibn Rajab, yang paling nikmat di dunia, rindu kepada Allah. Sebagaimana yang paling nikmat di akhirat melihat wajah Allah Jalla wa'ala, yang paling nikmat di dunia rindu kepada Allah. Ketika hati dan amal itu connect,
muncul rasa rindu kepada Allah. Rindu. Makanya obat yang paling manjur mengobati rasa rindu kepada Allah, salat. Bagaimana Nabi rindu betul kepada Allah? Dia obati rasa rindunya melalui salat. Selalu beliau mengatakan, "Ya Bilal, arina bis salat." Wahai Bilal, obati rasa rinduku kepada Allah melalui salat. Kalau sudah ada segera adzan, aku rindu sekali kepada Allah. Kenapa? Karena hati dan amalnya selalu nyambung, selalu connect. Hatinya cinta Allah, amalnya amal yang Allah cintai, yaitu amal saleh. Ya, makanya surga itu para jemaah tempat Allah menuangkan rahmatnya. Rahmatnya, sebagaimana neraka, Allah meluapkan kemurkaannya di neraka. Makanya nggak ada orang beriman yang abadi di neraka karena dia punya cinta. Ya, jelas. Tidak ada orang yang punya iman, punya kekuatan cinta, abadi di neraka. Nggak ada. Tapi kenapa Abu Talib, paman Nabi yang membela Nabi, tapi tidak bisa keluar dari surga, tidak bisa keluar dari neraka? Karena nggak punya cinta, tidak punya tauhid. Beliau pun mendapatkan syafaat dari Nabi, iya, diangkat, diringankan azabnya, yang tadinya di dasar neraka menjadi di permukaan. Tapi kenapa dia tidak bisa keluar dari neraka? Karena tidak punya kekuatan cinta. Tidak mungkin ada kasih kalau tidak ada cinta. Jadi kenapa Allah masukkan kita ke dalam surga dengan rahmatnya? Karena ada kekuatan cinta, itu iman. Makanya Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat Malik, "Wahai Malik, apakah masih ada? Apakah masih ada orang-orang yang mau neraka? Setelah habis seluruh syafaat, masih ada ya Allah." Apa kata Allah? "Wahai Malik, keluarkan semua. Ya, semua yang masih ada di neraka. Ya, dan mereka tidak bisa diselamatkan oleh syafaat, keluarkan mereka dengan rahmatku." Tapi siapa yang dikeluarkan? Yang punya kekuatan cinta sekecil apapun, habbat khardal min iman, yang masih ada di dalam hatinya kekuatan cinta sekecil apapun, ambil, keluarkan dia, masukkan ia ke dalam surga dengan rahmatku. Ya, cinta kasih, cinta kasih para jemaah. Makanya surga itu mala'an ru'at wala udhunu sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita bayangkan nikmat surga. Karena di situ, kalau Nabi bayangkan, Allah itu memberikan, Allah memiliki 100 rahmat. Satu di dunia dibagi-bagi, 99 Allah tangguhkan di mana? Di surga. Lihat, 99 rahmat Allah, Allah tuangkan di surga. Kapan kita mendapatkan rahmat Allah? Kapan kita mendapatkan surganya Allah? Ketika kita mencintai Allah. Makanya ucapan terakhir kita ketika kita meninggal disuruh ngapain? Tasbih? Tidak. Tahmid? Tidak. Takbir? Apa? La ilaha illallah. Man kana akhir kalamihi la ilallah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilallah dakhalul jannah, pasti masuk surga. Kenapa la ilallah? Karena ungkapan kesetiaan kita, ungkapan cinta kita kepada Allah, tauhid, la ilaha illallah. Kita siap setia ya Allah sampai akhir. Lihat Ali Imran 102. Apa kata Allah? Pastikan dirimu mencintai aku. Ittaqullaha haqqa tuqati. Lalu apa? Pertahankan itu sampai kamu mati. Lihat Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pastikan dirimu mencintai aku, kata Allah. Dan jaga, pertahankan itu sampai kamu mati. Kalau hati ini sampai mati cinta kepada Allah, insya Allah kita akan wafat husnul khatimah. Jadi kita jangan bermimpi beramal saleh kalau di dalam hati tidak ada cinta. Kalau sudah ada cinta, jaga dan rawat kekuatan cinta dalam hati dengan sunnah. Kalau kita menceraikan sunnah, menjauhi sunnah, hati ini akan semakin menurun, semakin lemah, sehingga kita tidak lagi punya hubungan yang hangat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karenanya, hadis ini memberi pelajaran kepada kita bahwa kalau kita ingin wafat husnul khatimah, jaga dua hal, tauhid dan sunnah. Jaga ikhlas, tauhid, dan selalu konsisten mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa barak Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallah khairan Ustaz.
atas penjelasan materi yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Barakallahu fikum. Masya Allah, tadi kita setelah sama-sama mendengarkan penjelasan dari Ustadz yang begitu luas dan gamblang semuanya. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Demikian tadi sesi pertama yang telah kita ikuti dan simak bersama. Selanjutnya kita memasuki sesi kedua, yaitu sesi interaksi tanya-jawab. Kami mengundang para sahabat untuk bisa langsung bertanya kepada Ustadz dengan menekan tombol raise hand atau bisa juga menulis chat di kolom chat loh. Baik Ustadz, Ana akan membacakan pertanyaan yang telah masuk di kolom chat. Pertanyaan pertama Ustadz, ada pertanyaan dari sahabat. Bismillah. Afwan Pak Ustadz, izin bertanya, bolehkah kita berdoa tidak seperti yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi doanya tidak berlebihan? Mohon penjelasannya. Syukron Pak Ustadz. Jazakallahu khairan. Berdoa bebas selama tidak mengandung hal yang haram, tidak tidak melampaui batas, tidak bid'ah, tidak mengandung perkara yang haram, tidak mengandung maksiat, boleh. Malam yad'u bi itsmi wa qati'atur rahim. Doa bebas boleh, tapi ingat, jangan hanya membahas tentang boleh. Boleh tidak saya doa bebas di luar doa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Boleh, selama tidak mengandung maksiat, ya boleh. Dan juga selama tidak melampaui batas. Tapi orang yang keseringan berdoa bebas, akhirnya lama-lama akan tergelincir dalam kesalahan dalam doa. Ya, itulah pentingnya kita merasa cukup dengan doa Nabi di dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah. Untuk apa kita seperti itu? Ya, berusaha mengenal doa Nabi dan mengamalkannya. Karena dengan doa-doa Nabi kita akan lebih terjaga. Dengan doa-doa Nabi kita akan lebih ikhlas. Kenapa salah satu sebab atau faktor lemahnya ikhlas, kenapa? Karena kita sering berdoa bebas. Kata Imam Barquh rahimahullah, ada dua sebab yang menguatkan ikhlas, dua amal yang menguatkan ikhlas. Apa itu? Doa dan puasa. Doa yang seperti apa yang menguatkan ikhlas? Doa yang sering kita baca sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Jadi boleh doa bebas, bebas boleh. Tapi ingat, kalau kita terbiasa terlalu sering doa bebas, nggak kepake doa-doa Nabi, ya. Pertama, doa kita berpotensi akan menjadi doa yang unik, doa yang aneh, ya. Karena orang semakin lemah imannya akan semakin banyak doa-doanya yang aneh. Yang kedua, semakin kita jauh dan tidak sering jauh dari doa Nabi, lebih seringnya doa bebas, maka ikhlas kita akan melemah. Kenapa? Karena nggak ada penguat ikhlas di situ. Para jamaah sekalian, berdoa dengan doa Nabi, doa dari Al-Quran, doa dari hadis, perlu kita galakkan, perlu kita rutinkan, kita perbanyak untuk menguatkan ya kekuatan ikhlas di dalam hati kita. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian tadi penjelasan dari Ustadz, semoga bisa dipahami oleh penanya. Selanjutnya, Ana lanjutkan pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Afwan Pak Ustadz, bolehkah kita mengucapkan selamat Hari Raya agama lain kepada orang yang merayakan? Mohon penjelasannya. Syukron. Hari raya, ya, ini bukan sekedar ucapan. Mari kita pahami apa itu hari raya.
seorang yang merayakan hari raya, apa sih titik tolaknya? Orang merayakan hari raya, titik tolaknya ibadah. Ibadah. Kalau tidak ada ibadah, maka dia tidak dikatakan merayakan. Kita misalnya merayakan Idul Fitri, titik tolaknya apa? Ibadah. Perintah Allah untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Sehingga haram pada saat itu makan, minum, puasa. Ya, haram kita berpuasa pada hari itu. Bahkan kita wajib makan, minum, wajib. Bayangkan, karena kita beribadah kepada Allah. Sampai puasa haram pada saat itu. Jadi gak betul kalau orang hari raya kosong dari akidah. Kosong. Ada akidah. Kalimat itu mengandung akidah, ideologi. Misalnya dibilang, saya kan mengucapkan selamat Natal. Mana akidahnya? Saya nggak meyakini Isa itu Tuhan. Oke, ucapan ada konsekuensinya. Kita bilang misalnya, Anda bilang, wahai para suami, kamu saya talak. Siapa yang mengatakan talaknya suami walaupun bercanda itu talak? Allah. Oke, Anda sebagai wali, kalau ucapan itu tidak ada konsekuensi hukum, ya sudah. Ya, seorang wali mengatakan, saya nikahkan anak saya, Fulana binti Fulan, dengan ya, dan nikahkan Anda dengan anak saya, nikah Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan dengan mahar gini. Ada nggak konsekuensi hukumnya? Halal nggak anaknya sama dia jadinya? Kan cuma ucapan. Hari raya itu bertolak dari ibadah, nanti ditolak ke ibadah. Dan itu ciri khas hari raya Islam. Kalau tidak diawali dengan ibadah, tidak diawali, tidak diisi dengan ibadah, dia bukan hari raya Islam, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Idul Fitri, ada nggak salat id-idnya? Idul Adha, ada nggak salatnya? Idul Jumat, ada nggak salatnya? Jadi, hari raya yang diawali dengan ibadah, itulah hari raya kaum muslimin. Hari raya selain itu, titik tolaknya ideologi, ibadah kepada Allah. Ibadah kepada selain Allah. Jadi kesimpulannya, boleh atau tidak? Tidak boleh. Kita di situ terapkan lakum dinukum waliyadin. Para jemaah, tolong pahami toleransi. Toleransi Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita ini menurut agama Islam, jadi Islam itu harus sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, pernahkah Nabi yang bertetangga dengan Yahudi dan Nasrani, beliau pernah mengucapkan hari raya Natal, hari raya tahun baru? Tahu nggak Nabi itu ketika Nabi hijrah ke Madinah, saat itu orang-orang Madinah itu sering merayakan Nairus namanya dan Mahrajan. Tahu nggak Nairus, Mahrajan? Yaitu mereka selalu selama ini penduduk Madinah itu sebelum Nabi datang selalu merayakan tahun baru Masehi. Jadi mereka tuh merayakan tahun baru. Lalu apa kata Nabi? Tinggalkan. Karena ini adalah hari rayanya orang-orang kafir, orang-orang Yunani. Ya, jadi itu acuannya kepada dewa mereka. Lalu lagi-lagi ditolak ideologi. Lalu apa kata Nabi alaihissalam? Tinggalkan hari raya ini semua, Allah gantikan yang lebih baik dengan hari raya yang telah kalian rayakan selama ini. Yaitu apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi kesimpulannya, kita harus pahami toleransi itu artinya kebablasan. Itu bukan toleransi. Toleransi artinya kita menghargai ibadah mereka.
tidak mengganggu dan mengusik ibadah mereka, itu toleransi. Arti toleransi itu apa? Menghargai ibadah mereka dan tidak mengganggu proses ibadah mereka. Itu maknanya. Tidak mengganggu, menghargai, tapi tidak aktif, tapi pasif. Jadi toleransi itu pasif, tapi tidak aktif mengucapkan hari raya, kemudian juga merayakan, itu tidak boleh. Toleransi itu pasif, hanya menghargai dan tidak mengganggu peribadatan orang yang sedang berhari raya atau beribadah yang sesuai dengan agama keyakinan mereka masing-masing. Demikian, Allah Ta'ala alam. Baik, demikian penjelasan dari Ustadz mengenai pertanyaan klasik ini ya Ustadz. Terima kasih diingatkan kembali yang memang setiap tahun ini masalah setiap akhir tahun selalu muncul pertanyaan seperti ini. Syukron jazakumullah khairan Ustadz. Ana lanjutkan pertanyaan selanjutnya Ustadz. Eh, bentar. Ada pertanyaan Ustadz, ada hadis yang mengatakan pas amal kita ditimbang, ada kalimat yaitu kalimat tahlil yang bisa jadi pemberat yang ingin ditanyakan apa itu artinya kalau kita sering berzikir dengan kalimat tersebut, maka itu bisa jadi pemberat timbangan amal kita nanti. Mohon penjelasannya Ustadz. Gimana pertanyaannya gimana? Pertanyaannya, ada hadis yang mengatakan pas amal kita ditimbang, ada kalimat yaitu kalimat tahlil yang bisa jadi pemberat yang ingin ditanyakan apa itu artinya kalau kita sering berzikir dengan kalimat tersebut, maka itu bisa jadi pemberat timbangan amal kita nanti. Tahlil di situ bukan amal, tauhid. Hmm, Kalau amal, seluruh amal menjadi pemberat timbangan, seluruh amal. Dikir bukan hanya tahlil, ya. Coba lihat di hadis. Hadis Nabi SAW, ya. Kata Nabi alaihissalam, kalimatani khafifatani fil lisan, ya, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ila rahman, ya. Apa katanya? Yaitu subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kenapa tidak ada tahlil di situ? Kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang lebih dicintai oleh Allah, ringan di lisan dan berat di timbangan. Apa? Subhanallah bihamdi. Jadi yang paling memberatkan timbangan ya ini, bacaan ini, tahlil ini, apa namanya, zikir ini. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Hafal ini. Bukan tahlil. Tahlil di situ maksudnya tauhid. Jadi ada orang dalam hadis bitaqah itu amalnya sejauh mata memandang. Seluruhnya keburukan. Kalau dicatat di lembaran, lembarannya itu sejauh mata memandang. Tumpukan lembarannya itu setumpuk gunung, setinggi gunung. Lalu orang ini mengatakan, saya tidak mungkin masuk surga. Kata Allah, kenapa kamu melangkahi aku? Memutuskan nasibmu di akhirat. Aku belum tentukan. Ya Allah, bagaimana saya bisa surga? Sementara amal keburukan saya itu banyak sekali. Sementara amalan kebaikan saya nggak ada. Kata Allah, ada, kamu punya. Apa itu ya Allah? Dia lupa, dia punya tauhid. Lalu Allah keluarkan kartu kecil, tertulis padanya la ilaha illallah. Ya Allah, apa artinya kertas kecil dibanding lembaran yang besar itu, ya Allah? Itu semua catatan keburukan saya. Kamu tidak tahu bobot ini. Ini la ilaha illallah. Coba kamu lihat ya. Lalu Allah taruh itu kertas kecil yang tertulis pada la ilallah di timbangan sebelah kanan. Itu kata Nabi, setelah Allah letakkan kertas kecil yang tertulis padanya la ilallah, semua lembaran yang mencatat amal keburukan orang itu terbang. Karena betapa beratnya la ilaha illallah. Akhirnya orang itu masuk surga. Allah maafkan semua kesalahannya. Jadi tahlil itu bukan amalan, tapi tauhid. Kalau amal, itu tadi. Subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim. Wallahu ta'ala alam. baik,
Semoga pertanyaan tadi bisa dipahami oleh bagi penanya. Ada pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ini pertanyaannya, Anda mau coba bacakan, tapi agak panjang ini. Eh, Kalau mau resen juga dipersilakan ya para sahabat, Ya, jika ingin silakan. mengulang. Tinggal tapi satu aja, tinggal satu pertanyaan ya. Karena saya ada acara lagi nih. Oh baik, Ustadz. Ini pertanyaannya panjang, Ustadz. Ini Anda bacakan aja. Itu yang Eh, bertanya apa yang resen yang bertanya? Kayaknya dia nggak bisa mau ngeresen, jadi dia mengechat. Oh, taib, taib. Anda, apakah Anda boleh dakwah dengan tulisan mengutip ceramah Ustadz-Ustadz Salaf seperti kajian Ustadz Zazuli misalkan, karena Anda ingat salah satu Ustadz kajian Salaf, kalau tidak salah Ustadz Khalid Basalamah mengatakan bahwa dakwah itu wajib, jadi Anda memberanikan diri dakwah karena mendengarkan ceramah beliau. Lalu dibilang juga bahwa kita bisa dapat pahala zariah bila kita mencatat kajian-kajian dan kita siar lagi. Karena hal itu saya merasa kajian hari ini bagus, maka saya ingin dakwah lewat tulisan mengutip isi ceramah Ustadz Zazuli tadi tentang ibadah dan adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau boleh nanti hasil karya tulisan Anda dari kajian Ustadz Zazuli, apa Ustadz ingin mereview dulu dan kemana Anda kirimkan kalau Ustadz ingin mereview tulisan Anda yang akan Anda jadikan buku sebagai sarana dakwah Anda lewat tulisan. Boleh, boleh. Saya izinkan boleh, tetapi hasilnya tolong kirim ke saya biar saya periksa dulu. Saya edit Nah, dulu supaya menghindari ada kekeliruan. Kalau sudah saya ACC, oke. Nah, tinggal saya kirim balik. Nah, silakan disebar. Insya Allah, mudah-mudahan jadi sedekah jariah, insya Allah. baik, baik. Ummu Hurairah yang bertanya tadi, nanti mungkin bisa dapatkan nomornya Ustadz Zazuli nanti ya, dari panitia nanti akan diberikan. Ummu Hurairah punya nomor panitia kan ya? Kalau punya nanti insya Allah nanti akan diberikan, jadi bisa langsung berhubungan Ya, kepada nanti WA langsung Ustadz. aja. Nanti saya baca semua. Hmm. Kalau sudah dibaca, nanti saya periksa, saya edit. Kalau udah diperbaiki, saya kirim balik. Silakan disebar. Oh, Masya Allah. Mungkin kalau ada yang mesti ditambahkan, saya tambahkan gitu ya. Pokoknya setelah saya periksa baru disebar. Kalau belum saya periksa, jangan disebar dulu. Takutnya kesimpulannya ada yang keliru begitu. Nah, mungkin lebih menjaga kehati-hatian juga Ustadz ya. Baik. Kisah kelahiran Ustaz. Semoga menjadi pahala jariah buat kita Amin. semua. Amin. Allah yafiqul jami' insyaallah. Semoga Allah beri taufik insyaallah. Baik. Apakah masih ada lagi pertanyaan dari para sahabat? Apa Ustadz masih bisa juga menerima? Cukup, cukup insyaallah. Cukup ya. Sudah Baik. cukup, ilmunya sudah memadai, sudah cukup, ya, pertanyaan juga sudah cukup, insya Allah. Mudah-mudahan kajian kita hari ini berkah, ya, Baik. banyak faedah yang bisa kita petik, insya Allah. Dan saya sering kali mengingatkan, ibadah itu harus paham apa itu ibadah, apa itu esensi Islam. Intinya jelas sekali, ya, bahwa Islam itu adalah cinta dan taat kepada Allah, cinta tauhid, taat kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Itu kita bahas bolak-balik, bolak-balik. Udah. Kalau ini nggak paham, kesananya tidak akan pernah paham. Karena kita bertolak dari mana? Dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yaitu Islam. Gitu. Ya, mudah-mudahan kita semua diberi pemahaman yang baik terhadap Islam, lalu bisa kita amalkan dan amal kita menjadi amal yang soleh dan menjadi bekal akhirat kita. Semoga Allah Jalla wa ala menerima amal ibadah kita. Wassallallahu wasallam wa barik Muhammad wa ala alihi wasallam. Ana mohon izin, mungkin kita akhiri majelis kita atau antum yang ini sebagai moderator menutup majelis ini dengan kafaratul majelis dan ana mohon izin demikian. Wassallallahu wasallam wa barik Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.